Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Augie Nursadauha, NPM 21210109. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 7. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum serta sunnah dan fungsinya. Pengertian sumber dan dalil. Hukum kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab masdar al-hukum atau jamaknya mushadir al-ahkam. Kata tersebut tidak diketemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan usul fikih klasik. Kata tersebut menjadi istilah para ahli usul fikih baru muncul sekitar abad ke-14 Hijriah atau sekitar pertengahan abad ke-20 Masehi. Al-Quran. Pengertian etimologis. Kata Al-Quran merupakan isim masdar dari fi'il madhi yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan. Pengertian terminologis. Istilah ahli kalam, Al-Quran adalah sifat yang kadim, yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikamiyah, penuh hikmah, yang tersusun dari awal surat Al-Fatihah sampai surat Al-Nas. Istilah ahli usul fikih dan ahli fikih Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dituliskan di mushaf, yang dimuklikan secara mutawatir dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua memiliki peran yang sangat penting dalam menginformasikan nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menjelaskan wahyu yang turun. Perilaku, sikap, dan sifat-sifat Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemaksumuman Nabi terjaga dari lahir hingga akhiratnya. Kata sunnah ditinjau dari segi lughawi, diambil dari bahasa Arab yang berarti ada atau tradisi dan kebiasaan, di mana tradisi dan kebiasaan mencakup yang bersifat baik, buruk, ataupun terpuji dan tercela. Dengan demikian, maka sunnah dalam ungkapan lain adalah al-tariq, al-muttadah, hasanah, kanat, al-syiyah. Di dalam Al-Quran, kata sunnah disebut secara berulang-ulang baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jama'. Pengertian menyebutkan kata sunnah dalam Al-Quran pada umumnya menunjukkan pada pengertian lughawi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. 1. Fungsi sunnah sebagai penguat hukum dalam Al-Quran. Dalam fungsinya ini, menurut hemat penulis sunnah melakukan takkid atas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan mempergunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. A. Menegaskan kedudukan hukumnya. B. Menerima segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan yang terlarang. C. Memperingatkan amalia secara dawan atau suatu kewajiban dan menampakkan suatu kebencian yang sangat terhadap suatu yang dilarang. D. Menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam. 2. Fungsi sunnah sebagai penjelasan dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran dan fungsinya. Yang kedua ini, segi-segi tabyin sunnah Al-Quran antara lain: A. Mengikat makna-makna yang bersifat lepas. B. Menghususkan ketetapan yang disebutkan secara umum dalam nas-nas Al-Quran. C. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan dari ketetapan-ketetapan Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.